Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal-soal dan juga pembahasan berkaitan dengan kompetensi manajerial yang bagian yang kedua, teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para teman yang akan mengikuti tes mulai besok ya, hari Senin besok dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman para pejuang NIP P3K tahun 2021 tahun ini. Bagi teman-teman yang belum menonton video yang sebelumnya, silakan ditonton dan lihat link yang ada di kolom deskripsi ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini ada tambahan soal-soal dan juga pembahasan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes nantinya. Baiklah teman-teman, untuk soal yang pertama, Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Mana yang paling penting di antara yang penting, teman-teman? Seandainya ada sistem excellent service dalam perusahaan pelayanan publik kita, yang paling penting sekali itu adalah kita harus melakukan training terlebih dahulu, melakukan latihan sebelum menerapkan langsung sistem excellent service ini. Karena tanpa latihan tentu dalam penerapannya nanti itu akan ragu-ragu, kacau, bahkan membingungkan para teman-teman dalam bekerja atau dalam perusahaan teman masing-masing. Jadi yang paling tepat adalah yang B, melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Jadi dilakukanlah training, kemudian kita jadwalkan kapan training itu akan kita lakukan. Baik teman-teman, nomor 2. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. E. Motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Mana yang paling tepat, teman-teman? Kinerja tim Anda sangat bagus. Semuanya ini betul ya. Akan tapi menurut sistem, poin yang tertinggi adalah yang A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi pertama itu dia bertanggung jawab, kemudian di situ ada kedisiplinan dalam tugasnya, dan kemudian kekompakan, bermusyawarah. Jadi profesional itu sudah menyatu kepada seluruh aspek-aspek, baik itu kekompakan, musyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin, tepat waktu, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, itu yang IC-nya teman-teman ya. Oke, soal nomor 3. Anda diutus oleh pimpinan atau Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting, sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntunan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Apa langkah yang kita lakukan? A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Jadi kita datang ke sebuah desa dan kita diminta untuk bertugas di sana yang mana tidak punya fasilitas teknologi informasi. Apa yang harus kita lakukan?
Jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Mengedukasi. Ya, mengedukasi maksudnya adalah memberikan pendidikan, memberikan pelatihan, pengajaran tentang perkembangan ICT saat ini penting di masyarakat Indonesia. Kita jelaskan bagaimana manfaat dari teknologi yang telah berkembang saat ini. Kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan ketinggalan. Maka kemajuan itu tidak akan kita capai, teman-teman. Maka ICT itu perlu. Jadi itulah yang akan kita sampaikan kepada sebuah desa yang mana teknologinya belum sampai ke sana. Baik, soal nomor 4, teman-teman, tidak memperpanjang waktu, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus fokus dalam menjawab soal. Jadi membaca soal itu harus fokus, kemudian cukup satu kali saja, jangan ragu-ragu, teman-teman, dalam menjawab soal. Soal nomor 4, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali menunjukkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarnya. Jadi kita ini lagi sedang sibuk, yaitu mengerjakan tugas. Tiba-tiba ada teman kita yang bertanya, di mana letak bukunya? Bagaimana sikap kita yang baik dan tidak menyinggung perasaan teman? Sikap yang paling tepat adalah yang D, teman. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali menunjukkan pekerjaan Anda. Karena pekerjaan kita tersebut tidak begitu mendesak, ya, karena waktu kita masih ada 1 jam lagi, maka tentu kita harus membantu teman menunjukkan di mana letak bukunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Soal nomor berikutnya, B. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar berbuat dia berubah, membiarkan saja semua tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan, resign, ya. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Bagaimana sikap kita terhadap pertanyaan ini? Jawabannya ada yang tepat adalah menegurnya agar perbuatan dia itu bisa berubah. Jadi dia memasang wajahnya kusam waktu dalam bekerja, dalam bertugas, maka kita sebagai rekan kerjanya tentu harus memberikan nasihat atau memberikan teguran yang baik kepada teman kita supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Oke, soal nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjamkan uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari. Apa yang tepat kita lakukan? A. Saya minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjamkan dari orang lain. Bagaimana sikap kita, teman-teman? Seandainya kita punya istri yang akan melahirkan, tiba-tiba ada teman kita meminjam uang karena dia tidak memiliki rumah sakit. Maksudnya teman kita punya seorang istri yang akan melahirkan dan juga dia tidak mampu membiayai rumah sakit. Mana sikap yang paling tepat, teman? Yang tepat adalah B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut terlebih dahulu, karena ini adalah situasi kondisi teman kita ini dalam kondisi mendesak, darurat. Maka kita harus pinjamkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada dari teman kita, baru kita minta kepada teman tersebut. Baik, nomor 7. Ketika sedang berjalan di sebuah mall, Anda mendapatkan 2 rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor.
C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. E. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Bagaimana sikap teman kita, teman-teman, seandainya ada rekan kerja yang sedang bermesraan, kemudian dia tidak melihat kita, teman kita itu sedang bermesraan. Apa yang harus kita lakukan yang paling tepat sehingga kita itu tidak merusak juga hubungan kita dengan orang tersebut dan tidak menimbulkan rasa sakit hati? Apa yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Menghampiri dan menegur mereka. Kita hampiri dan kita tegur mereka, jangan berbuat yang seperti itu, karena itu akan merusak diri teman atau akan memberhentikan atau memberhentikan perusahaan atau merusak perusahaan. Ya, itu intinya, teman-teman. Oke. Soal 8. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda, mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan bekerja mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda akan lakukan? Jadi, teman-teman, di suatu pekerjaan cuma kita yang laki-laki dan semuanya perempuan, atau sebaliknya. Tiba-tiba kebanyakan dari perempuan itu memperhatikan diri kita dibandingkan pekerjaannya. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? A. Tetap bekerja seperti biasa. Itu kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta pada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Bagaimana sikap kita, teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Contohnya, mungkin dalam gerak-gerik kita, dalam sikap kita, dalam ngobrol kita dan lain sebagainya, jadi kita ubah supaya tidak mengundang perhatian dari lawan jenis kita. Jawaban yang tepat adalah yang D. Baiklah, untuk soal yang berikutnya, soal nomor 9. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar. Jadi bagi saya apa? Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. Tapi saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya tidak dapat menjamin masa depan saya. D. Saya meyakini loyalitas itu penting. E. Saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Mana yang paling tepat, teman? Kalau bekerja berpindah-pindah itu adalah hal yang wajar. Yang tepat adalah yang D, teman-teman. Saya meyakini loyalitas itu yang paling penting, ya. Baiklah, soal nomor 10, teman-teman. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA ini. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah. Tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita, para warga, melalui pengajian, arisan, kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap profesional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Yang D. Menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Mengiyakan saja. Mana yang paling tepat kita sebagai ketua RT? Ada seorang WNA yang adatnya biasa berjemur di luar ketika musim panas. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman. Kamu bersikap profesional dan netral, tidak membedakan antara WNA dengan WNI, tidak membedakan antara warga kita dengan warga yang lain, dan juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Kemudian kita harus menegur
seandainya WNA itu berjemur di luar, itu akan mengganggu warga lain dalam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Maka kita harus tegur terlebih dahulu. Jadi yang paling tepat sikapnya seorang RT adalah yang C. Baik teman-teman, nomor 11. Ketika Anda makan di sebelah Anda orang yang bau badannya. Bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja, dapur tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruh pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. Mana yang tepat teman-teman? Seandainya ada teman kita yang bau badannya itu menjengat, ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mana yang E? Hilang dia. Oh maaf teman-teman, pokoknya jawabannya yang E teman-teman, jadi hilang dia. Oke, lanjut soal nomor 12. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Mana yang tepat teman-teman antara A sampai E ini? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Jadi setiap ada perkembangan teknologi, perkembangan dalam bidang IT, tentu kita harus semangat demi kemajuan dan juga demi untuk memperbaiki kinerja yang kita kerjakan. Yang A paling tepat teman-teman. Oke, soal nomor 13. Kamu seorang dokter umum di rumah sakit pemerintah, terus ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat. Apa yang kamu lakukan? Ya, ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat. A. Memberikan nomor antrian seperti pasien lain. B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. C. Menyuruh ibu tersebut mengantri. D. Memprioritaskan anak tersebut. E. Membiarkan saja. Mana yang tepat teman-teman? Ini dalam keadaan darurat teman-teman. Anaknya sekarat. Mana yang tepat teman-teman? Jawaban tepat adalah yang B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. Jadi ada sikap kita itu harus antri, ada sikap kita itu yang mendulukan yang bersifat darurat teman-teman. Jadi itu yang paling penting yang harus kita pahami. Jadi kita dahului karena ini bersifat darurat. Oke, lanjut soal nomor 14. Saat lagi kerja, datang teman dengan wajah cemberut mau curhat. A. Dengarkan curhatnya sambil kerja. B. Bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan kerjaan dulu, kalau sudah selesai bakal dengerin curhatnya sebaik-baiknya. C. Menghentikan pekerjaan dan dengarkan curhatnya. D. Bilang ke dia kalau kita lagi kerja dan gak bisa diganggu. E. Tidak menghiraukannya. Bagaimana kita punya teman-teman, seandainya dia pengen curhat kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa sikap yang paling tepat supaya teman kita ini juga tidak menyinggung perasaannya dan juga kita tidak terganggu oleh dia. Mana yang paling tepat? Jawabannya adalah yang C. Menghentikan pekerjaan dan dengerin curhatnya. Seandainya pekerjaan yang kita miliki itu tidak terlalu darurat atau tidak terlalu mengumpulkan dengan cepat, maka boleh kita hentikan pekerjaan kita terlebih dahulu dan juga kita dengarkan curhatnya. Itulah yang C. Baik, soal nomor 15 teman-teman. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu ke rekan yang mau tahu saja. E. Memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Artikel di internet ya bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap kita? Yaitu adalah yang E. Memberitakan kepada rekan-rekan sekantor supaya ini bermanfaat juga bagi teman-teman dan juga rekan-rekan kita yang lainnya dalam proses pekerjaan atau membantu pekerjaan mereka. Jawabannya E. Jadi teman-teman, peduli terhadap diri sendiri dan juga peduli terhadap teman kita, itu yang paling penting. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman. Baik, soal nomor 16. Saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Jadi sebagai ketua tim, kamu sebaiknya apa? A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C.
C. Kesal kepadanya, D. Lapor ke dosen dan minta arahan, E. Dirapatin sama anggota kelompok. Mana yang paling tepat teman-teman seandainya kita sebagai ketua tim tetapi pembicaranya tidak datang? Jawabannya paling tepat adalah yang A. Kita telepon dulu apakah ada kendala dia, apakah dia terlambat atau gimana, sambil kita mencari alternatif. Alternatif lain adalah kita rapatkan mana yang tepat untuk menjadi pembicara. Jadi kita hargai dulu teman kita yang belum datang, apakah dia ada halangan kah ataukah dia terlambat untuk datang. Oke, jawaban untuk berikutnya soal nomor 17. Kita sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi dengan saya saja, B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda, C. Tergantung kepada pendapat atasan, D. Yang mau gabung saja, E. Yang dekat dengan saya saja. Mana yang tepat teman-teman memilih anggota tim? Jawaban yang tepat adalah yang B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan memiliki latar belakang yang berbeda itu tentu bisa kita menyatukan seluruh pendapat dan juga menyatukan seluruh argumen-argumen yang ada pada setiap masing-masing tim ya, atau masing-masing perorangan maksudnya ya. Oke, lanjut nomor 18. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah A. Menganggap perbedaan bukan masalah, B. Berusaha memahami perbedaan tersebut, C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok, E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Mana yang paling tepat teman? Jawaban tepat adalah yang C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Perbedaan tidak menjadi penghalang dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi pekerjaan tersebut tentu kuncinya adalah musyawarah, menyatukan pendapat, dan juga mufakat. Itu paling penting. Jadi tidak ada perbedaan dalam setiap latar belakang budaya maupun latar belakang agama. Jadi tugas itu kita fokus dengan satu tujuan. Oke, lanjut nomor 19. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Jadi soalnya sama ya. Kemudian di daerah tersebut ada budaya makan bareng-bareng di lapangan dan Anda diajak untuk ikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienis maksudnya ya. Sikap Anda adalah A. Ikut bergabung ke acara tersebut, B. Hanya menonton dari kejauhan, C. Ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa, D. Ikut bersenang-senang, E. Ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. Mana yang paling tepat teman-teman? Seandainya kita juga tidak terbiasa dengan adat tersebut, kemudian supaya tidak menyinggung perasaan teman dan juga kita sendiri yang tidak terbiasa, bagaimana sikap kita? Yang paling tepat adalah yang A. Mohon maaf teman-teman, yang jawabannya yang tepat adalah yang C teman-teman. Maaf ya, yang C ini ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa. Maaf ya. Jadi yang 19 yang paling tepat adalah yang C. Lupa mengubahnya. Oke, lanjut nomor 20 teman-teman. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru dirilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban. Sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut, maka tindakanmu adalah A. Menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang seemban, B. Menerimanya dengan senang hati dan ambius mengikutinya karena atasan akan memuji, C. Menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. D. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Mana yang paling tepat teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Meskipun teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, mungkin teknologi yang dilakukan dalam pelatihan itu bisa bermanfaat di tempat lain. Jadi tidak salahnya kita mengikuti pelatihan tersebut. Oke, lanjut soal modul 1. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja.
Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang kalau sisa makanan. Jika Anda terhadap situasi itu adalah memberi ia uang lalu menyuruh pergi, B. memberikan ia sisa makanan dan uang, C. memberikannya makanan, D. menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya, E. membiarkan saja. Mana yang paling tepat? Ada gelandangan yang sedang lapar di dekat kita. Coba yang tepat adalah yang B, teman-teman. Memberikan ia sisa makanan dan juga uang untuk membantunya supaya dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, lanjut soal nomor 2. Ada selembar uang yang jatuh di jalan. Tanpa diketahui siapa pemilik yang Anda lakukan adalah A. mengambilnya dan memberikan kepada yang membutuhkan, B. mengambilnya dan memberikan kotak amal, C. mengambilnya dan dibuang pulang, D. melewatinya begitu saja, E. mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Mana yang paling tepat, teman-teman? Seandainya uang tersebut tidak ada pemiliknya, uang tersebut jatuh di jalan. Jawaban tepat adalah yang E, teman-teman ya. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Seandainya ada yang di sana uangnya lagi terjatuh, ya. Jadi kita kembalikan uang tersebut. Seandainya ada pemiliknya. Nomor 23. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan beban asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat Sapan menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu. A. diam saja, bukan urusan saya. B. ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. memberikan permen. D. mengajak ngobrol dan menemani tamu merokok. E. minta maaf bila Sapan terkesan kurang sopan kemudian menawarkan minum. Jawaban yang tepat, teman-teman, seandainya tamu itu merokok dengan asiknya, kemudian Sapan menegurnya, tapi tamu tersebut marah. Jawaban yang tepat adalah yang B. ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Kita haruslah membela yang benar, tidak boleh membela yang salah. Oke, soal nomor 4. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal. Teman Anda sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda adalah A. diam saja karena tidak urusan Anda, B. menenangkan ibu itu lalu mengarahkan ke bagian pelayanan, C. menenangkan ibu itu, D. balik memarahi ibu itu, E. menenangkan ibu itu mengucapkan apa yang dilakukan menyakiti teman Anda. Mana yang tepat, teman? Seandainya ada ibu-ibu yang datang ya marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai, jawaban yang tepat adalah yang C. menenangkan ibu itu, ya. Paling tepat adalah yang B, teman-teman. Mohon maaf ya, ini poinnya 4, jadi yang poin yang 5 adalah yang B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkan ke bagian pelayanan. Oke. Jawab selanjutnya, soal nomor 25. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda A. memberikan kepada tetangga, B. memberikan kepada masyarakat tak mampu, C. membawa ke tempat sampah, D. membuat nasi goreng, E. kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. Jawaban tepat, teman-teman. Kita mau melakukan syukuran, tiba-tiba makanan kita berlebih. Jawaban tepat adalah yang B. memberikan kepada masyarakat yang tak mampu. Itulah yang lebih penting, ya. Masyarakat juga terbantu. Oke, lanjut soal nomor 6. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. diam saja karena Anda bukan warga setempat. B. menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. C. hanya menyampaikan gagasan Anda tersebut kepada paman Anda. D. langsung menyampaikan gagasan Anda kepada pemuda setempat. E. menyampaikan gagasan Anda kepada tokoh masyarakat setempat. Ya, kita tahu di situ tidak ada potensi untuk mengembangkannya, sedangkan kita ada. Bagaimana sikap kita? Jawabannya adalah yang B. menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Teman-teman, potensi atau kemampuan yang kita miliki itu juga berguna bagi desa setempat, ya. Baik, soal nomor 7, teman-teman. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan adalah A. mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi,
B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing untuk minta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Mana yang tepat teman-teman? Seandainya dalam suatu tim itu ada teman-teman kita itu tidak sesuai dalam jadwal pengerjaan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Karena Andi tidak mampu mengatur kinerja tim. Jadi kita sebagai satu tim tentu kita tidak boleh egois. Kita saling membantu teman-teman. Oke, lanjut ke soal model 8. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Apa sikap Anda? A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Minta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama-sama rekan Anda. E. Anda mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang sekantor. Bagaimana yang tepat teman-teman sikapnya? Sikap yang tepat adalah yang D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Ya, dalam memperbarui salah satu perangkat IT. Oke, lanjut soal nomor 29. Anda seorang karyawan BPJS. Waktu itu ada ibu-ibu yang anaknya sakit keras dan meminta didahulukan pengurus BPJS-nya padahal banyak orang antri di situ. Bagaimana sikap kita? Anaknya lagi sakit keras nih teman-teman. Jadi sikap yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Meminta maaf kepada ibu-ibu tersebut terlebih dahulu dan dipersilakan untuk mengganti seperti yang lainnya. Ya. Jadi kita belum tahu juga teman-teman. Yang antri juga banyak yang mengalami hal tersebut. Tentu kita harus minta maaf kepada ibu tersebut. Mohon maaf kepada ibu dikarenakan antrian terlalu banyak. Dan juga antrian tersebut juga mengalami hal yang demikian. Jadi yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Oke, lanjut nomor 30. Sesuatu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dan tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? Oke, maaf. Apa yang kita lakukan seandainya melakukan kesalahan fatal terhadap salah satu anggota teman kita? Jawaban yang tepat adalah yang A teman. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Ya. Jadi kita rapatkan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala di dalam suatu pekerjaan terhadap tim yang kita kerjakan. Ya, jangan ego sendiri dan jangan memutuskan sendiri dan harus kita musyawarahkan. Oke, lanjut soal nomor 31. Jika tetangga Anda minta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang akan Anda lakukan? Jadi yang paling tepat adalah yang D. Segera mengambilkan daun pisang sesuai dengan kebutuhan. Jangan pisangnya diambil juga ya, karena kita cuma meminta selembar daun pisang. Cukup mengambilnya selembar daun pisang, jangan banyak-banyak. Itulah namanya bohong atau dusta. Oke, langsung saja nomor 32, soal yang terlalu panjang. Harus fokus dalam membaca soal. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan. Sehingga seringkali terjadi miskomunikasi ditambah lagi hal-hal teknis yang seringkali dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan maka yang paling tepat adalah yang E. Membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Jadi adanya FAQ ya. FAQ itu untuk yang membutuhkan pelayanan, apa yang kurang
apa masukan dan juga saran. Di situ ada namanya sistem FAQ ya. Paling tepat adalah yang E. Baik, soal nomor 33 teman-teman. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua pihak. E. Pura-pura tidak tahu menahu. Bagaimana sikap teman-teman? Jawaban tepat adalah A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 34. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda teman-teman? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Bisa itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Mana yang paling tepat teman-teman jawabannya? Jawaban tepat adalah yang D. Menyelesaikan pekerjaan yang penting tersebut terlebih dahulu, lalu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu yang mengalami kejanggalan dalam data perusahaan ke publik sehingga data perusahaan ke publik itu bocor. Oke, lanjut soal nomor 35. Anda mendapat promosi jabatan yang Anda idam-idamkan. Sikap Anda adalah A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. B. Mengadakan syukuran kecil-kecilan. C. Bangga dan bahagia atas hasilnya. D. Menginformasikan kepada teman dan keluarga. E. Membuat acara dengan rekan kantor. Mana yang paling tepat teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. Ya, kita harus kendalikan kebahagiaan kita itu, jangan kita embor-emborkan sehingga mengalami sikap sombong atau sikap pamer terhadap promosi jabatan yang telah kita dapatkan. Soal nomor 36. Bekerja bagi saya adalah A. Tetangan, B. Menafkahi keluarga, C. Ibadah, D. Kewajiban individu, E. Ibadah dan kewajiban. Pada yang tepat teman, jawabannya adalah yang E. Ibadah juga dan kewajiban juga. Dunia dan juga di akhirat. Itu yang jawabannya paling tepat. Yang E. Soal nomor 37. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketuai oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? A. Menjaga kerahasiaan antar anggota tim karena tidak ada yang tahu. B. Saya pura-pura tidak tahu. C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. D. Menanyakan bukti dan bekerja seperti biasa. E. Meminta pimpinan untuk mengevaluasi anggaran menyeluruh. Seandainya atasan kita tidak tahu teman-teman terhadap kesalahan yang kita perbuat dan juga tim juga tidak tahu, apa yang paling tepat kita lakukan yaitu adalah yang C. Mengakui kesalahan kita kepada pimpinan dan berjanji tidak akan melakukannya karena ini adalah bukan kesalahan dari tim kita. Oke, lanjut soal nomor 38. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide. C. Tergantung mood. Dan D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. E. Saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin. Mana yang tepat teman? Yaitu adalah yang A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Jadi harus optimis dalam menyampaikan inisiatif dalam kerja dalam proses perkembangan kinerja kita. Baik, nomor 39. Anda ditunjuk sebagai memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Jika Anda adalah A. Biasa saja. B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Saya anggap dia orang aktif. D. Tidak peduli. B. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Mana yang tepat sikap kita? Seandainya ada teman-teman kita tersebut yang menyela atau mengganggu presentasi kita saat presentasi sedang berjalan. Jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Kita minta dulu dia untuk mendengarkan
presentasi kita, baru kita berikan dia argumentasi. Jawabannya yang tepat adalah E. Soal nomor 40. Saya sudah berjanji untuk menemani anak belajar karena besok ujian nasional. Tiba-tiba, tiba-tiba saya mendapat panggilan dinas keluar kota. Yang saya lakukan adalah meninggalkan anak karena kewajiban negara. Dia meminta pengganti rekan kerja lain. C. Berangkat dengan minta izin dari anak. D. Minta maaf dan memberi pengertian kepada anak. E. Anak saya pasti mengerti dengan kondisi saya. Mana yang tepat teman? Jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman. Minta maaf dan memberi pengertian kepada A karena anak terhadap pekerjaan, karena ini adalah pekerjaan yang mendadak atau panggilan dinas ya, keluar kota. Jadi kita harus minta izin dulu kepada anak kita, dan juga kita akan meminta menggantikan dengan rekan lain kalau seandainya ada. Baiklah, itulah teman-teman soal dan juga pembahasan kompetensi manajemen bagian yang kedua dari nomor 1 sampai 40. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sebagai tambahan materi. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini, soal yang kami sampaikan ini memberikan gambaran nanti di tes nantinya, yaitu tes P3K tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silakan di-share kalau ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.